kolaborasi. Terus kemudian itu aja ya, domain manajemen kelihatan 1,36 itu yang cukup jelek, ya cukup rendah lah, karena nggak ngapa-ngapain itu sebenarnya satu, ngapain. Ya kalau audit TIK belum ada yang diterima oleh, belum pernah dilakukan oleh teman-teman inspektorat, jadi akhirnya itu yang paling jelek satu. Insya Allah kita tahun ini kita akan adakan pelatihan dan kemudian kita coba melakukan audit secara internal dulu. Next, ini target IKU RPJM 2001-2026, di mana baseline-nya 2,55, itu baseline 2020 harusnya kan 3,18, cuman 3,18-nya menggunakan baseline Permenpan 5 tahun 2018 ya, Permenpan 5. Sedangkan setelah kita sesuaikan dengan Permenpan 59 tahun 2010, nilai 3,18-nya ini terkonversi menjadi 2,55, terkonversi. Nah, kemudian 2001 itu 3,01, berarti kita sudah melebihi, 2022 juga sudah melebihi. Tapi meskipun melebihi, kita PR besarnya itu 2023 3,65. Itu sudah sangat baik berarti. Nah, itu yang tahun ini harus fondasinya harus kuat, karena untuk menjadi sangat baik harus dimulai mulai sekarang. Oke. Terus next. Nah, ini keterhubungan tim kolaborasi dengan indeks SPPE karakteristik. Terlihat di sana ada penyelenggara SPPE 3,5, salah satunya itu adalah tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPPE. Nah, ini tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPPE. Alhamdulillah tahun 2021 eviden-eviden yang kita kirimkan melalui yang diimpun oleh Bu Fatmawati, ya Bupat, ini sudah dapat dinilai oleh Menpan dengan kategori atau level 3. Kayak PPKM sekarang, level 3. Nah, gitu. Nah, next. Nah, kita coba sedikit tentang indikator 20 ya, tingkat kematangan tim kolaborasi penerapan SPPE. Ya, ini pertama kolaborasi seperti yang ada di Kemenpan nomor 69 kalau nggak salah, itu menjelaskan bahwa kolaborasi SPPE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPPE bagi instansi pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat. Kolaborasi SPPE dapat dimanfaatkan untuk antara lain: 1. Menyampaikan ide atau gagasan SPPE; 2. Pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPPE dari kontribusi komunitas TIK; peningkatan kompetensi teknis; perbaikan kualitas layanan; penelitian dan kajian pengembangan SPPE; dan penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama. Ya, ini salah satu tugas ya, yang ini nanti masuk dalam salah satu tugas di SK-Tim yang insya Allah kita akan segera kirimkan kepada bagian hukum. Kemudian kolaborasi SPPE dapat dilakukan dengan bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual seperti sekarang ini. Nah, memang pada kali ini kita belum menggandeng atau mengundang dari akademisi, terus kemudian pelaku usaha, dan khususnya di telekomunikasi dan sebagainya, masih belum lah ya. Nanti kalau sudah ada timnya kita bentuk, maka kita perlu rapat lagi. Ya, semoga Omikron ini sudah di Maret ini sudah mulai melandai, level kita sudah mulai turun kembali sehingga kita bisa bertatap muka. Ini lebih enak kalau bertatap muka ya. Gitu. Kalau Zoom ya enak-enak aja sih, cuman ya saya nggak bisa
mengeluarkan ini anggaran Namin nanti. Nah, ini target indikator indikator 20 tahun 2022 ini yang dulunya 2021 itu level 3. Nah, pada level 3 itu dijelaskan bahwa kriteria tingkat 2 telah terpenuhi. Nah, tingkat 2 itu seperti apa? Saya juga masih contoh dulu sebentar. Nah, tingkat 2 itu terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja atau peringkat daerah di instansi pusat pemerintah daerah dalam penerapan SBY telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara formal. Nah, tahun 2021 kita sudah punya tim kolaborasi yang dibentuk formal. Nah, ini akhirnya menjadi satu eviden yang bisa kita dinyatakan di level 3. Tapi level 2-nya juga sudah terpenuhi sebenarnya, gitu ya. Jadi sebentar sekalian mungkin saya cek di Capman 962. Capman 962. Nah, di Capman 692 ini kalau level 1 itu dinyatakan bahwa kolaborasi antar unit kerja perangkat daerah di instansi perangkat daerah dalam penerapan SBY belum atau telah dilaksanakan. Belum atau telah dilaksanakan. Nah, level 1. Kondisinya kolaborasi antar unit kerja perangkat daerah di instansi pusat daerah dalam penerapan SBY dilaksanakan tanpa perencanaan. Pokoknya nggak ngapa-ngapain dapat 1, kalau ngapa-ngapain tanpa perencanaan ya tetap dapat 1. Kemudian untuk level 2 yang tadi, kriteria nomor 1 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja perangkat daerah di instansi pusat daerah dalam penerapan SBBE telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Nah, ada perencanaannya. Kalau ada perencanaan itu 1 minimal ya juga ada ada RK-nya, kemudian sudah tersusun, terjadwal. Nah, kondisinya kolaborasi antar unit kerja perangkat daerah di instansi pusat daerah dalam penerapan SBY tidak dibentuk secara formal. Nah, tidak ada formal. Jadi diundang, pokoknya kumpul, tidak ada tim yang melindungi atau mendasari dari pembahasan yang dilakukan oleh dalam penerapan SBY. Nah, terus kemudian kita balik lagi ke level 3, kondisi pada level 3 itu kolaborasi antar unit kerja perangkat daerah dalam penerapan SBY telah dilaksanakan pada sebagian pada waktu itu sebagian. Kita belum melebarkan semuanya, kita masih ngomong sebagian waktu itu. Nah, dibentuk berdasarkan kegiatan. Nah, jadi pas memang dapat 3 karena kita kemarin juga ada tim, juga isinya baru sebagian. Okay. Dan kita menggunakan eviden Gresik-Media ya sebagai alat atau wadah dalam rangka kolaborasi pelaksanaan atau penerapan SBY, yaitu khususnya di layanan publik ya, layanan publik yang dimiliki oleh UPD kita masukkan atau kita integrasikan di dalam Gresik-Media. Nah, itu yang menjadi ada tim, terus ada medianya yaitu media untuk kolaborasi yaitu Gresik-Media. Nah, tahun 2022 ini kita tuh ingin mencapai ke level 4. Di mana kriteria tingkat 3 yang di atas tersebut telah terpenuhi. Nah, jadi punya tim, terus kemarin baru sebagian. Nah, pada saat ini penerapan SBY telah dilaksanakan secara terpadu pada semua unit kerja perangkat daerah di instansi pusat daerah yang dikoordinasikan oleh menteri atau kepala daerah atau sekretaris daerah. Nah, berarti nanti tim ini akan diketuai oleh Sekda. Jadi Sekda sebagai tim koordinasi, tapi beliaunya juga sebagai pengarahnya. Rencana kami sih pengarah sih kalau melihat dari sini, intinya ada pengarahnya karena ketuanya adalah kepala dinas Kominfo, karena ini lebih ke arah ke teknis menurut kami. Jadi kami nanti koordinasi dengan bagian hukum,
seperti apa agar antara tim koordinasi dengan tim kolaborasi tidak tumpang tindih atau bisa dapat dipahami tugas masing-masing. Nah, selain itu kolaborasi dalam penerapan SBP telah dilakukan review dan evaluasi. Nah, ini. Jadi ini ada rencananya pada tahun ini SK ada, kemudian ada di sana itu peran Pak Sekretaris. Nanti kalau sudah kita akan melakukan rapat koordinasi di mana kita akan dipimpin oleh Pak Sekda pada rapatnya itu untuk memperlihatkan kolaborasi apa aja yang akan dilakukan oleh OPD, seluruh OPD dengan media. Nah, kita media menggunakan media Tokopedia. Di dalam situ kita kenapa kok Tokopedia? Karena di sana salah satu dari Nawarasa dan juga kolaborasi itu kelihatan atau kental karena di sana ada layanan publik bisa dimasukkan ke sana. Semua OPD yang punya layanan publik bisa di-linkkan di Tokopedia sehingga masyarakat mudah untuk mencarinya tanpa harus searching, googling dan sebagainya. Takutnya kalau menggunakan googling tiba-tiba ada yang melakukan duplikasi dan untuk phishing ya. Nah, untuk phishing ini apa namanya? Jadi seolah-olah itu punyanya OPD. Nah, contoh kayak Peduli Lindungi. Nah, Peduli Lindungi kan .id. Itu ada yang .com atau .net dan sebagainya. Tapi kalau orang nggak tahu, ngetik Peduli Lindungi, semua akan keluar. Nah, mana yang dipercaya? Itu pasti menguntungkan. Nah, jika semua ini sudah masuk dalam satu wadah namanya Tokopedia, insya Allah masyarakat tinggal klik aja tanpa menghafalkan alamatnya, tanpa searching, ya pasti mendapatkan alamat yang benar dan terverifikasi. Gitu. Baik, next. Nah, ini nanti rencananya seperti ini. Susunan tim kolaborasi SPPE Kabupaten Gresik tahun 2020 ada pengarah 123, ketua kepala dinas, untuk sekretaris Kepala Bidang SPPE, saya anggota perwakilan OPD, dan terakhir unsur pendukung. Nah, unsur pendukung ini untuk akademisi, perwakilan UMKM, perwakilan ya pemuda, terus kemudian perwakilan perusahaan telekomunikasi ya yang bisa membantu kita dalam penerapan SPPE. Next, ini tugasnya, tugas tim kolaborasi SPPE. Ya, punya tugas dan menang sih sebenarnya, tugas menang yaitu menyampaikan ide atau gagasan SPPE. Kemudian mengembangkan infrastruktur dan aplikasi SPPE. Karena lebih banyak ke teknisnya, meningkatkan kompetensi teknis. Nah, nggak jauh-jauh nanti mungkin teman-teman di sini kita akan siapkan beberapa mungkin fintech ya. Kalau sekarang masih kondisinya COVID-nya masih tinggi ya mungkin melalui daring. Terus kemudian kita juga meningkatkan kompetensi melalui FGD, itu salah satu juga. Jadi tidak hanya kompetensi teknis yang ini ya apa namanya. Misalnya contoh kayak rencana kami sebentar lagi kami akan menyiapkan apa ya namanya pelatihan untuk SDLC atau siklus hidup pengembangan atau pembangunan aplikasi. Nah, insya Allah bisa diikuti oleh teman-teman kolaborasi, baik yang sedang membangun atau mengembangkan satu aplikasi atau yang memang tidak, minimal paham, tahu dulu tentang apa itu siklus hidup. Terus begitu pula dengan yang lainnya mungkin kita akan tambahkan beberapa, mari ada service desk juga seperti itu. Terus keempat, meningkatkan kualitas layanan SPPE dengan bertindak sebagai operator tier 1. Ya, yang kapan hari kita juga ada rapat tentang manajemen layanan SPPE. Nah, diharapkan teman-teman yang sudah ada di tim kolaborasi ini juga bertindak sebagai operator tier 1 sebagai service desk ya. Nanti semua ada gangguan, ada permintaan apa,
bisa diwakilkan oleh teman-teman di tim kolaborasi ini untuk mengirimkan laporan ke service desk yang sedang kita bangun ini. Ya, bisa melalui WA, bisa melalui aplikasi yang bisa diinput, bisa melalui telepon, ya, karena kami akan berkolaborasi dengan 112 pada saat ada trouble, misalnya ada UPD, trouble koneksi internetnya, ya nanti yang melaporkan biar teman-teman operator tier 1 yang ada di UPD masing-masing, yaitu ya teman-teman tim kolaborasi ini, gitu ya. Terus kemudian menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada pengguna SPBE, ASN, pelaku usaha, dan masyarakat. Jadi ya sebagai agent kami lah, agent of change-nya dari Disnas Kominfo kepada UPD, sehingga teman-teman di tim kolaborasi ini juga bisa kasih tahu ke UPD-nya masing-masing. Contoh, kalau ada yang mau membuat aplikasi, jenengan-jenengan ini yang ada di tim kolaborasi bisa kasih tahu, Pak, Bu, Bos, kalau bikin aplikasi ini cek dulu di peta rencana, ada tidak, di arsitektur SPBE ada tidak. Kalau tidak ada, maka nggak bisa dilakukan. Oh, biasanya gimana? Oh, harus ini. Nah, itulah setelah informasi tentang SPB ini sudah diterima oleh teman-teman di tim kolaborasi, maka nanti teman-teman tim kolaborasi bisa menjadikan ini sebagai ya, bergening teman-teman yang ada di OPD kepada kepala OPD-nya. Nah, sehingga bisa dipercaya. Ya memang kayak ini nambah-nambah kegiatan ya, tapi ya insya Allah nanti bisa menambahkan kinerja lah. Apalagi sekarang sudah ada jabatan fungsional, ya, itu bisa mendapatkan credit point, ya, gitu. Terus kemudian melakukan penambahan dan revisi data pada aplikasi Tokopedia dari perangkat daerah masing-masing sesuai dengan kewenangan konten. Nah, ini kita juga di SK ini kita berikan kewenangan konten kepada OPD, di mana siapa yang berhak mengatur apa, gitu ya. Contoh ada di Snaker, gitu ya, Mas Henry ini apa kewenangannya di Tokopedia? Ya berarti dia kewenangannya satu, dia ngecek linknya Gresik kerja, sudah cocok nggak, sesuai nggak, down nggak, gitu ya. Nah kemudian ada menu kerjaan. Selain Gresik kerja itu kan ada sistem sendiri dari Snaker, ini ada kerjaan. Kerjaan ini seandainya memang nggak masuk di dalam Gresik kerja, tapi ternyata ada yang di luar itu, monggo bisa ditambah oleh Mas Henry. Gitu. Dan juga bisa melihat kalau yang diinputkan oleh teman-teman admin, kami dibantu oleh anak magang, ya terus terang kami dibantu oleh anak magang dalam updating Tokopedia karena tidak ada staf teknis lagi di bidang kami, sehingga kami memanfaatkan teman-teman anak-anak magang ini untuk mengupdate, ngambil dari IG, ngambil dari FB, ya, ngambil dari beberapa. Ada kalau secara mesin dia pasti ngambil dari Jobs ID atau apa gitu, lupa saya. Ada dua penyedia lowongan kerja itu langsung di grabbing melalui sana secara otomatis. Kemudian melakukan verifikasi konten aplikasi Tokopedia yang diinput oleh masyarakat. Nah, Tokopedia ini kan dapat diinput oleh masyarakat, ya, diinput oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa memberikan sumbangsih terhadap konten yang apa di Tokopedia. Umpama ketemu buku kelontong di sana belum masuk ke Tokopedia, di foto, di tagging, ditanyain yang ownernya siapa, dimasukkan, ya nanti mungkin di situ perannya dari Discovery. Nah, dilihat, oh di moderasinya muncul ada yang bikin konten baru, oh ya udah kita verifikasi, oh benar ini. Mungkin ada yang tagging Indomaret,
Nah, siapa yang punya kewenangan? Ya nanti ya Kemendak nanti yang memverifikasi. Itu pula ada yang tagih kafe, ada kafe, ya ada warung kafe lah, jangan warung kafe. Nah mungkin dari teman-teman dinas pariwisata nanti yang akan ini memverifikasi kontennya, benar enggak itu. Oke, terus kemudian secara prinsip melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada bupati melalui SEK. Baik, next. Nah ini konsep kerja tim kolaborasi ya. Jadi di tengah tim kolaborasi ini, penerapan SPP ini, itu satu memberikan ide gagasan, meningkatkan kompetensi yang di bawah itu service desk, ya, berarti sebagai service desk tier 1 untuk melaporkan kalau ada kejadian apa, nggak bisa login di emailnya, nggak bisa apa, internet down, atau nggak bisa akses SIPD atau apa, nah itu nanti bisa teman-teman ini sebagai perantaranya atau yang melaporkan. Dan juga kalau kita berikan kemampuan teknis tambahan untuk teman-teman kolaborasi ini, itu bisa dijawab sendiri seandainya. Gitu. Seandainya saya contoh, ini yang biasanya sering terjadi di kecamatan. Teman-teman kecamatan mungkin nanti kita akan juga akan tambahkan kompetensi ya, koordinasi dengan bidang TI yang penyedia layanan koneksi yang ada di kecamatan ya, contohnya itu wah nggak bisa connect gini-gini. Nah kadang ya teman-teman kecamatan harus tim kolaborasi harus paham apa dulu yang harus dilakukan sebelum lapor ke Kominfo. Mungkin dicek dari routernya hidup atau tidak. Kalau hidup kemudian kan ada itu apa namanya indikatornya kalau normal seperti apa itu berlaku normal enggak, kalau nggak berlaku normal ya baru nanti dilaporkan. Kalau normal kemudian turun lagi ke bawah sampai bisa menelusuri sendiri gitu ya. Dan sampailah teman-teman ini dari Kominfo datang jauh-jauh mau akhirnya sampai sana adaptornya gak di Jepno. Nah, kayak menurut itu loh. Ya, diharapkan nanti bisa dibantu oleh teman-teman service desk satu yang ada di UPD masing-masing. Nah, kemudian yang di atas Tokopedia sebagai platform kolaborasinya sehingga nyata bahwa oh semua berkolaborasi dalam satu wadah yang namanya Tokopedia. Nanti juga dari teman-teman di kampus ya kita juga berikan usernya. Contohnya mereka nanti bisa meninggal update agenda. Mereka punya agenda apa ya? Ada pameran, ada event, itu bisa dimasukkan ke agenda. Nah, sehingga masyarakat gampang, nggak usah harus masuk ke IG ke sana, IG ke sini. Di situ aja bisa lihat. Ya, seperti itu nanti konsep kerja tim kolaborasi ini. Next, sudah ya kayaknya. Nah, coba kita masuk ke ini ya, sebelum kita masuk ke SK. Nah ini SK-nya atau SK-nya, oke, menimbang berdasarkan peraturan Bupati nomor sekian 23 tahun 2021 tentang SPPE, bla bla bla, berdasarkan renduk sistem SPPE tahun 95 dan sebagainya, bagaimana forum kolaborasi, oke, nah, terus next, ya ke bawah Mbak, terus, oke, jelas itu nanti kita coba nanti impresnya kita akan ganti ya maaf nanti kita impresnya ganti Perpres 95 mohon maaf ya nanti kita terus kemudian seperti ini menurut tim kolaborasi penerapan SPPE di mana isinya itu tadi seperti yang ada di Katmen. Nah, terus tadi yang saya jabarkan nanti bisa masuk, oke, kita akan bisa masuk
Ini masih draftnya, tapi nanti akan kita sesuaikan dengan apa yang saya paparkan tadi. Terus biaya dan sebagainya, oke. Next ke bawah. Baru tim. Nah, ini mulai bupati, wakil bupati, sekda, kadis kominfo, kadis BPE, dan langsung kita nyebut nama. Sehingga besok-besok kami harapkan tidak ada yang misalnya gonta-ganti personil gitu. Kalau ini kan enak, kita punya SK orang, nanti teman-teman itu bisa membuatkan ini sebagai eviden untuk angka kredit, ya, atau untuk tugas tambahan lainnya di SKP-nya setiap bulannya. Wah, lumayan, ya, itu. Oke, nanti di sini ada unsur pendukungnya belum masuk, kita akan masukkan unsur pendukung seperti tadi yang kami kirimkan, paparkan. Next, terus, bawah Mbak. Oke, terus kemudian ada lampiran yang kedua, yaitu data kemenangan pembaruan konten aplikasi Tokopedia. Jadi kemenangannya itu contoh angkutan. Siapa yang punya kemenangan? Dinas Perhubungan. Jadi kalau tidak update sebenarnya, yang sewu, nanti kami akan menjelaskan ya lewat sini. Pak, kemarin ada FGD di Dewan, ya, itu nyerempet-nyerempet ke media, hanya menanyakan yang ada yang kontennya kok kurang update, gini dan sebagainya. Dan kami keterbatasan orang, dan kami sudah pernah melakukan rapat juga ya waktu update konten itu, meskipun teman-teman UPD masih belum begitu maksimal. Nah, ini kan mohon dengan adanya tim ini lebih maksimal lagi dalam updating konten di Tokopedia. Kemudian ada kerjaan, dinas Disnaker, apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik umum, optik, puskesdes, dinas kesehatan. Monggo bisa memverifikasi, menambahkan, dan sebagainya. Sampai tagging lokasi loh ya, jangan hanya nama saja, sampai tagging lokasinya. Untuk kita sudah berbasis spasial di sini. Kemudian ada koperasi, kuliner, budak galeri, salon, jasa dan sebagainya. Ini juga perindah. Saya sudah koordinasi dengan Mbak Siska, kapan koperasi ini bisa di-updating, sampai sekarang ya masih belum ada lanjutnya. Kemudian budak galeri, kami sudah siapkan marketplace untuk UMKM, ya masih belum maksimal. Ya, sekali mohon teman-teman yang di Siska Perindah yang hadir sekarang bisa nanti menjadi perantara kami di OPD-nya. Ya, terus kemudian ada wisata, budaya, olahraga, hotel, kuliner, ini masuk ke pariwisata. Monggo yang dari pihak staf bisa melihat seperti apa, terus nambah-nambah apa, kalau memang ada tambahan dari pariwisata, ada data yang baru, tracking lokasi ya, harus itu. Kemudian pendidikan ada dinas pendidikan, di sana dinas pendidikan itu ada mulai SD, SMP, SMA, kampus. Ya, ini harus dicek juga seperti apa. Terus ATM, bank, ini perekonomian, masjid, mushola, pondok pesantren, Kesra, SPBU, dan PTSP, reside Indonesia ya, reside budak itu di dinas pendidikan, bisa kerja di Snaker, agenda dan lain publik semua. Jadi semua perangkat daerah OPD itu punya hak untuk merubah yang ada dan ngecek di agenda dan layanan publik. Jadi OPD punya acara gitu ya, ada event gitu, mau yang di sini di daratan maupun yang di Bawean punya event, ada flyernya, ya sudah diinput aja, diinput ya, mulai dari namanya apa, jamnya berapa, narah hukumnya nomornya berapa, kalau ada tiketnya berapa, jam berapa mulainya dan sebagainya. Nah, ini harus lengkap dan bisa diupload di agenda. Nah, ini kan akhirnya jelas punya punya media untuk
membroadcasting dan kemudian itu bisa di-broadcast. Jadi agenda yang masuk itu kita bisa broadcast. Ya. Jadi konten yang masuk kita broadcast. Dengan di misalnya pariwisata punya acara apa ya, event di mana, atau kemarin kami bantu broadcast ya di arena Pudak Galeri ada akustik. Nah, kemudian ada flyernya, tim IT-nya Pudak Galeri itu bisa mengupload sendiri dan kami memverifikasi, kemudian kami bantu broadcast. Nah, karena kita bantu broadcast, akhirnya semua yang sudah mengunduh Pudak Galeri dia pasti akan mendapatkan informasi tersebut di notifnya. Pasti seperti itu. Ya. Saat ini kami setiap hari akan membroadcast per sore, yaitu update dari info COVID, ya, baik dari jumlah yang terpapar maupun vaksinasi, itu kita broadcast setiap hari. Ya, terus admin Wikipedia, Lapor ID, Harapan CD, Sarang Resik, Open Data, video itu di Diskominfo. Itu rencananya kita akan kuatkan sehingga teman-teman di seluruh PD punya peran juga di dalam pembaruan konten yang ada di Wikipedia. Jadi seperti itu ya. Yang dapat kami jelaskan. Berikutnya kami mohon ada mungkin pertanyaan, tanggapan dari teman-teman di OPD, mungkin share screen-nya bisa dinantikan dulu. Oke, monggo dari OPD, dari kecamatan, dari dinas, badan, monggo. Kami persilakan untuk open mic, bisa kita diskusi tentang rencana membuat tim kolaborasi ini. Monggo, Mas Hendri, monggo. Ya, saya Mas Wali. Nah, ini apa namanya? Iya. Saya kan fotomu mbok gawe ngono. Tiap sore itu kan saya melaporkan jumlah pencakar terdaftar. Di tiap sore. Saya tiap hari, hampir tiap hari itu melaporkan itu. Mau di broadcastingkan juga apa gimana? Nah, itu perlu ya kita broadcast saja. Ini saya kirim contoh filenya ya. Bentar. Ini. Saya bahasa sampean ya masih sering menyebut Wikipedia ya. Saya terima kasih juga. Yo, siap. Iya. Nanti saya kirimkan ke Mas Wahri contoh broadcast yang saya kirimkan ke Pak Budi tiap harinya. Oh gitu. Ini nih tak lihat juga ya. Ini sebenarnya sampean bisa mengupload sendiri. Waduh, ojo rupa data aku langsung gambar aja. Gimana? Kalau berupa gambar langsung. Loh, lah ya, berupa gambar itu bisa di-upload sendiri, Mas. Gitu loh. Jadi bisa di-upload sendiri di nanti di info kota, ya, di sana nanti ada informasi yang kita bisa BC. Bisa BC. Saya delek mau pisan yo. Ya wes. Ya, boleh, monggo. Contohnya ini saya kirim ke chat, Mas. Mari bentuk JPEG-nya. Oke. Kita cek dulu ya. Bentuk apa ini? JPEG. JPEG, oke. Mau di PNG kan juga bisa. Nggak usah, JPEG aja, nggak lupa. Oke. Sebentar. Kalau buka downloadan itu. Masyarakat. Mohon maaf, isinya file ganas-ganas. Wow. Ya, saya cek dulu. Untuk yang lainnya mungkin bisa siap-siap seperti ini. Nah. Sambil ini ya. Santai Pak.
Oke, Mas Nur. Bentar. Bagian ini. Bentar ya. Buka file aja susah minta. Kembaranmu foto nih, Rek. Ya Bapak, siap. Oke, jadi nah ini sebentar sudah mulai kelihatan. Oke, oke. Saya buka, saya nggak bisa share screen ya, saya buka aja. Ya, ya. Nah, gini aja Mas. Mas Henry, ini kan sudah ada ya di dashboardnya. Oke, ya. Dashboardnya ini nanti setiap hari itu sampai bikin aja satu flyer di mana tinggal setiap hari itu tinggal dirubah dari M-nya angkanya saja, sehingga waktu kita BC seperti yang ada sekarang, kalau saya buka di Tokopedia itu kan ada setiap sore kita BC ya, kita BC yang namanya broadcast info COVID. Nah, update data COVID-19 di Indonesia per tanggal 14 Februari 2020 pukul 15.13. Nah, kemudian ada gambarnya. Nah, monggo gambarnya itu bisa di kirim sendiri sebenarnya. Ini gambar sama ininya bisa kita kirim sendiri. Nah, nanti kita tambahin nanti dikasih elo untuk yang info kota, nanti kalau itu memang urgent ya kita akan bukakan. Ya nanti kayak gini. Ya. Siap Bapak. Nah, gambar itu loh. Ya. Nah, Dario kayak gini setiap hari sebelum pulang. Jadi nanti apik kata aneh yo. Iya. Loh, SKP-nya kan jelas. Nanti membuat Gak jelas. Nek nang aku gak jelas, Bos. Nah, itu nanti seperti itu, Mas Heri. Jadi bisa di broadcast sendiri. Nanti kita lihat. Ya wis, nanti saya minta user passwordnya untuk broadcast lah. Oh iya, ya. Itu aja ya. Ya, kita hari ini kita kirimkan user password ya ke seluruh OPD. Ini ada filenya, kita kirimkan aja di chat, bisa di save. Kemudian bisa login masing-masing, dan kemudian tolong kalau sudah login diganti passwordnya, ya. Itu ya. Siap. Di awal kita default. Nah, kemudian nanti kalau sudah masuk, monggo diganti user passwordnya. Sudah ada di sini. Insya teman-teman di sini sudah bisa memahami lah itu. Siap. Mungkin dari Mbak Megan bisa ya. Cukup segitu Mas Fahri. Terima kasih Mas Hendri ya. Siap. Nah, Mbak Megan mungkin bisa di share screen sedikit di browsernya untuk alamat ini admin Tokopedia ya. Nah, alamatnya kalau kita cc.sekota.id/kapgresik ya. cc.sekota.id/kapgresik. Kirim di chat aja, Mas. Nah, nanti di filenya aja, filenya nanti ditambahi ya, Mbak Megan, tolong sebelum di-upload ke chat itu dikasih alamatnya ya, https://cc.sekota.id/kapgresik. Nah, kemudian kita masukkan user passwordnya. Coba kita contohkan di Snaker, Mbak, mungkin di Snaker biasa kan? Enggak salah. Ya, coba ya. Kita sudah buatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ada infocap. Infocapnya ternyata baru perangkat daerah, ngedit perangkat daerahnya. Nah, nanti kita akan tambahkan. Kita tambahkan untuk yang informasi. Nah, sehingga nanti bisa broadcast. Terus ada kerjaan itu bisa dicek sendiri nanti ya.
Oke, masuk ke biar Mas Hendri lego itu. Masuk ke Kominfo aja, Mbak. Ya, yang broadcast saja yang penting. Ya, coba yang Kominfo. Nanti broadcast-nya kita bagi OPD yang membutuhkan broadcast mungkin setiap hari, mau broadcast sendiri, monggo bisa menginfokan kami. Karena untuk masalah broadcast pengumuman ini kami nggak langsung memberikan memberikan hak kepada OPD. Ini infocard, informasi Mbak. Coba. Oke. Ini Mas Hendri. Jadi di sini sampai bisa nanti yang gambar, nah itu gambar apa namanya, trompet ya. Kalau diklik, nah nanti masukkan judulnya apa? Update apa pencari kerja, update Gresik Kerja itu. Pesan publiknya update pencari kerja dan pencari kerja di Gresik Kerja atau update data Gresik Kerja tanggal sekian jam sekian. Nah, image-nya yang tadi yang saya mintakan, ya toh. Nah, image-nya dia diupload, klik non pemerintah, sak pemerintah sisa diklik juga, kirim pesan, selesai. Gitu. Oke, nanti seperti ini daftar pesan ya. Coba diklik daftar pesan, Mbak. Nah, nanti kelihatan. Nah, ini yang pernah kita proses secara manual, gitu. Gitu. Seperti ini. Ada. Jadi nanti kalau ditanyain kadisnya, nggak tahu untuk broadcast, ini loh, nah, print screen, kirim, gitu Mas Bro. Oke, ya, bisa di close lagi, Mbak. Close ini dulu, close screen, share screen ya, close dulu. Oke, itu ya Mas Hendri. Jadi Ya Bapak, terima kasih infonya. ya, terima kasih Mas. Dimohon kerjasamanya karena ini sangat bisa membantu teman-teman juga semakin bisa diketahui oleh masyarakat, gitu ya. Karena dari data kami yang ada, kami cek di Play Store sudah ada sekitar 70 ribuan yang aktif itu dalam arti registrasi dan aktif itu sekitar 30 ribuan. Terus ada yang berarti sisanya itu download tanpa login. Nah, tanpa login. Jadi aplikasi ini bisa dipakai tidak hanya harus login, tapi kalau tidak login maka dia tidak bisa nambah konten, nggak bisa yang lainnya. Karena nanti kami jelas akan menambahkan salah satu contohnya untuk SSO rencananya Mas Hendri. SSO kami akan minta ke Gresik Kerja. SSO, kita rencana SSO. Jadi single sign on kita akan masukkan, ya, sehingga orang masuk ke sana nggak perlu lagi daftar lagi. Waktu ngeklik ke Gresik Kerja, otomatis dia sudah terregistrasi. Oke, nanti kita terima kasih Pak. KPI-nya gitu sana. Sehingga untuk pencari kerjanya bisa tambah terus. Nah, itu. Oke. Siapa Pak? Terima kasih. Ya, ada nick-nya juga ada, nama juga ada, nomor telepon ada. Nah, tinggal masuk aja. Gitu ya. Oke, sip. Baik, yang lainnya mungkin teman-teman lainnya, monggo. Ada yang mau ditanyakan dari kecamatan mungkin atau dari humas. Apa? Itu Pak, agenda dari humas mungkin ayolah bisa dimasukkan sana yang mungkin apa ya, yang ada flyernya lah, tapi ya kalau nggak ada flyernya kurang enak dilihatnya mungkin. Itu masih monggo bisa ya dimanfaatkan. Nanti kan ada user passwordnya sudah di belum. Ya nanti habis ini di-upload ya Mbak Megan ke kolom chat untuk user passwordnya. Ya, mungkin dari kecamatan, oke. Siapa? Mas Afif atau siapa? Mungkin dari kecamatan, dari OPD. Silakan. Ya tidak hanya Gresik Media, mungkin ke tim kolaborasi ini seperti apa. Karena habis ini ada ini ya, mungkin jenengan ini juga akan dilibatkan dalam penerapan Sri Kandi.
ya, aplikasi Sri Kandi atau aplikasi apa ini apa namanya itu, arsip dinamis, ya, arsip dinamis atau bukan persuratan yang dipunyai oleh Andri. Nah, nanti admin kabupatennya dipegang oleh Perpus, dibantu oleh Kominfo. Nah, nanti itu akan, ya, saya yakin kemarin Pak Sekda waktu sosialisasi dengan Andri dan para PD itu menginginkan di OPD-nya disiapkan SDM. Nah, yang berkompeten, ya saya rasa mungkin teman-teman yang sudah masuk sini sudah bisa ditunjuk untuk mendampingi Kasubag Umum dan kepegawaiannya dalam penerapan Sri Kandi. Nah, itu. Nah, ini kan akhirnya kan menambah kompetensi. Nah, ini fungsi dari tim kolaborasi. Kami bisa memberikan info kepada OPD lainnya bahwa ini loh perlu ditingkatkan kompetensinya. Mungkin juga sama BKD cuma ngantuk ya lah, target kok tambah langsing ya. Nah, itu diusulkan ke teman-teman ke Diklat, ya, ke Mbak Erna gitu. Karena kami ada tim kolaborasi. Salah satunya kami ditingkatkan kompetensinya di kompetensi teknis di bidang SWBE. Wah, apa gitu. Nah, tak golek ngentek duit. Tenang ya. Itu ya Mas Ransa ya. Jago yutok. Jadi seperti itu. Jadi kami ingin lah ini kolaborasi karena jelas untuk masa Sri Kandi aja teman-teman Perpus kita bantu juga meskipun sana terbatasan ya kita juga bantu yang seadanya. Itu. Ini sudah diupload di kolom chat ya. Coba di kolom chat monggo di chat itu ada user Gusik Media ya. Monggo bisa di-download. Nanti masuk ke OPD masing-masing ke alamatnya ke cc.sekota.id/kapgusik, kemudian segera dirubah passwordnya, data teks sendiri lah, saya rasa bisa. Oke, nah, nanti kalau nggak bingung, nah, coba nanti kita chat di tim kolaborasi di grup ya, di grup WA, gitu, di grup WA, gitu ya. Nanti di grup WA bisa kita chat di sana, monggo ada pertanyaan nanti bisa kita jawab, baik saya sendiri, mungkin ada dibantu Mbak Seni dan lainnya. Ada yang resen satu? Siapa ini resen? Resen, oh, oke. Oke Mas Bro, silakan. Ya, selamat siang Pak. Mas ya, oke. Ini saya Ruansyah dari BKP SDM. Ya. Ya, ini Pak, mau tadi yang terkait aplikasi Sri Kandi Pak ya. Jadi Ya. sebenarnya kami itu mau memasukkan pengembangan di Simpek untuk tahun ini itu kenaikan gaji berkala otomatis pakai digital signing dari Bapak Kaban kami. Cuma kemarin katanya itu harus tunggu aplikasi Sri Kandi Pak. Itu kira-kira kalau misalkan kita mau narik sekarang digital signing-nya bisa apa memang harus tunggu aplikasi Sri Kandi tadi Pak ya? Untuk apa? Untuk apa? Untuk digital signing, kenaikan gaji berkala. Jadi saat ini kan kenaikan gaji berkala itu masih manual Pak. Yeah. Rencananya nanti itu otomatis dari aplikasi Simpek. Jadi di Simpek kan sudah bisa ngitung tahun ini yang gaji berkala bulan ini siapa aja. Itu nanti otomatis. Iya, oke. Mas Ransa, kalau untuk itu ini tim kolaborasi ya, apapun bisa kita kolaborasikan. Intinya kalau untuk di DS ya, DS-nya dari Pak Kaban, Pak Kusaini itu kan sebenarnya kan sudah ada DS-nya, dia tahu fraksinya sudah ada, sudah terdaftar lah, misalnya kan gitu. Nah, tanpa harus menunggu ke Sri Kandi itu kan sebenarnya persuratan. Nah, sebenarnya sih namanya persuratan, apakah yang namanya SK itu masuk dalam persuratan? Karena kalau masuk bagian dari persuratan arsip dinamis ya memang harus melalui itu. Nah, tapi karena seandainya ini kan kami ada target Maret itu bisa digunakan setelah dilakukan
pelatihan untuk seluruh OPD kemarin karena Pak Sekda minta seluruh, nggak contoh-contohan, kabeh. Nah itu berarti harus semua kita akan selesaikan di selama 1 minggu lebih, ya 1 mingguan bersama nanti mungkin awal Maret ya, mungkin awal Maret gitu di rangketnya BKD gitu ya. Karena kan langsung ada komputernya, nggak perlu kita harus bawa laptop. Nah, sebenarnya bisa aja nanti koordinasi Mas Lansa ke bidang TI dengan Bu Rista, ya, atau kabitnya Pak Sony, ya, atau lewat itu juga ada mantan BKD, ya, ada Mbak Indira. Nah, tanya ke Mbak Indira. Mbak Indira, ini kita mau gunakan itu tanpa nunggu Sri Kandi bisa enggak gitu. Karena Kemarin tuh sudah nanya Bu Rista. Terus Itu kan sudah ada, jadi harusnya nggak usah nunggu. Tapi ada lagi kemarin tuh katanya alasannya karena masih nyantol di Capil, tanda tangan beliau. Apa nggak bisa digunakan di sini juga, Pak? Karena beliau kan masih PLT di Capil. Kemarin itu katanya masih nyantol di Capil sehingga belum bisa ditarik ke sini. Sebenarnya kalau bisa ditarik di sini kita sudah bisa mulai karena bisa nyantol tinggal masukkan di aplikasi Simpek aja. Iya, ini kan kalau teknis seperti itu sepertinya ya menurut saya ini komunikasi antara teman-teman keamanan informasi dengan BSSN. Ya, ini komunikasinya seperti apa? Apakah BSSN bisa membuat spreading DS ini ke beberapa aplikasi dengan satu frase, ya kan kembali lagi ke untuk verifikasinya kan kembali lagi ke ini ke BSSN, ya loh, flashnya itu. Nah, apakah bisa seperti itu atau tidak? Nah, saya kurang memahami ke soal itu jelas. Jadi mungkin bisa apa ya? Bisa inilah, bisa mungkin bersurat atau diajak rapat lah, gitu loh, ya, rapat terbatas saja. Ya, rapat terbatas saja dengan mengundang masukan dan ditunjuk aja kepala bidang TI, kasih CFT keamanan informasi Sandiwati, ya, itu namanya siapa, diundang saja sehingga bisa memberikan solusi langsung, gitu ya. Koordinasi coba lebih tertata menggunakan. Nah, ini ada Pak Fahri. Ya, ada Bapak. Ini Bu Rista biar langsung jawab aja Pak Fahri. Oh, ada. Monggo Bu Rista. BKD, tapi ini kenaikan gaji berkala tanda tangan digital. Terus, Bu Rista, udah duduk di situ, ayo. Nah. Iya Pak, jadi kami sudah bersurat Pak ke Kominfo. Ya ini ke Pak Sony. Oh ya, Mas Lansa, ini ada Bu Rista pakai akunnya Fatma. Monggo ditanyakan dengan sesama dan secara cepat-cepatnya. Monggo. Monggo silakan Pak. Jadi kemarin itu kan ya sekitar sudah hampir 2 minggu sudah bersurat terkait kita minta digital signing-nya Bapak Usaini untuk dimasukkan ke Simpek karena mau rencananya kita otomatis nanti kenaikan gaji berkala itu dari Simpek langsung bisa print SK-nya KGB dengan ada digital signing-nya Bapak Usaini. Nah itu kemarin sudah bersurat ke Kominfo, Bu Fatika yang bersurat, terus sudah memberikan ke Bu Rista katanya nunggu Sri Kandi gitu nggih. Untuk aplikasi surat menyuratnya kan menunggu Sri Kandi, tapi kalau ada pengembangan baru, ini untuk aplikasinya apa ada pengembangan baru ya? Iya, jadi di Simpek itu rencananya kan tinggal mau masukkan. Ditambahkan. Iya, sudah bersurat juga mau ditambahkan ke Simpek untuk digital signing-nya aja. Bukan untuk bersurat digital signing-nya, jadi untuk nanti pencetakan SK KGB otomatis, kenaikan gaji berkala otomatis.
Ya, kalau untuk usernya Pak Kusaini itu bisa pakai dari user yang di Capil, itu sama. Untuk yang di aplikasi Simpeknya itu perlu ditambahan API-nya ke Iya, aplikasi. itu kemarin tuh minta, kemarin sudah bilang ke Oh, Pak belum di, Sony, iya Bu Fatika sudah ngubungi ke Bu Rista juga. Kemarin katanya belum belum dikasih. iya, oh, coba minggu depan saya kasihkan ya. Minggu ini saya Iya, koordinasikan dulu sama Pak Sony. Mungkin Pak siap. Soninya lupa. Oh iya Oke, iya. itu perlu dipasang API-nya aja di Iya, aplikasi Simpeknya. kita tinggal nunggu itunya belum. Kemarin sudah bilang ke Pak Sony Ya, kok belum gitu. ya nanti coba saya hubungi Bu Fatika, nanti API-nya saya kasihkan ya Pak ya. Siap-siap. Terima kasih. Nggih, nggih. Oke, terima kasih Bu Rista. Ini Sandiwati Kominfo. Jadi kalau ada hubungan sama DS, monggo nanti kemarin kan sudah di ini ya, Bapak Ibu sudah Januari sampai Februari ini sudah di minta untuk permohonan DS, ya, karena harus ada syarat tertentu yang harus dikirimkan, ya, kalau nggak salah itu KTP sama KK, itu harus dikirimkan. Nah, seperti itu nanti karena memang kita akan melakukan DS ini di mana Srikandi. Tapi jika ada aplikasi-aplikasi, jadi intinya ternyata DS ini bisa digunakan oleh beberapa aplikasi asal satu API-nya terhubung dengan antara PSSN dengan ini aplikasi yang membutuhkan DS. Nah, untuk usernya rasanya bisa menggunakan yang sudah terdaftar di PSSN. Nah, itu bisa digunakan untuk mungkin nanti depan Mas Hendri di Disnaker juga bisa menggunakan itu, untuk kartu kuningnya bisa menggunakan itu, ya. Atau mungkin kalau untuk kecamatan mohon nanti kapan hari sempat ada dari Kebumas kalau nggak salah itu juga ingin DS-nya langsung juga untuk persyaratan mereka. Saya bilang ya untuk persyaratan kalau urusan persyaratan nanti kembali ke Srikandi. Tapi jika ada aplikasi yang membutuhkan seperti itu, contoh juga mungkin di PKD itu mau bikin ini apa namanya sertifikat itu sudah menggunakan Dinas Natur. Nah, monggo bisa aja, asal aplikasinya nanti didaftarkan kayak itu juga, ya. API-nya tinggal dimasang, terus kemudian frasenya tetap menggunakan dengan frase yang sama, user yang sama. Itu bisa digunakan juga kayak itu dari PKD. Mungkin yang dari PTSP sudah ada itu pakai si cantik itu kalau nggak salah sudah ada. Monggo nanti kita makan. Mungkin dari OPD lainnya juga bisa dari Bapeda mungkin pada saat membuat apa. Tapi nggak harus semua aplikasi lah, karena saya rasa bisa kita manfaatkan nanti kalau Srikandi sudah jalan. Ini sudah kita bisa manfaatkan secara penuh. Karena ada urusannya sama arsip ya, pengarsipan. Nah, ini nanti biar nggak salah juga gitu ya. Karena yang keluar itu pasti bentuknya surat kan, gitu. Ada nomornya. Nah itu kan masuk dalam kaidah arsip, pengarsipan. Aku kalau ngerti soal arsip nggak bisa pindah arsip. Jadi ya saya nggak seberapa paham. Oke, ini ya minta tolong materinya di share. Monggo Mbak Megan tolong di share PPT-nya tadi ya. Ya, monggo user Gresik-Pedia-nya bisa di-download, bisa dicoba-coba. Ya, dicek-cek dulu lah. Nanti baru kalau upload monggo mau diupload apa. Nah, terus kemudian untuk ini apa namanya PPT kami tadi monggo bisa di ini download, ini sudah ada di share di kolom chat ya, kolom chat monggo dicek di sana. Nanti kita akan perbaiki SK tim kolaborasi. Alhamdulillah SK tim koordinasi dan asesor sudah tinggal paraf dari Ibu Kadis untuk bisa dinasikan di bagian hukum di hari ini. Nah, tinggal kemudian kita lanjutkan
tim kolaborasi, kemudian berikutnya akan kita coba saya laporkan kepada Pak Sekda agar bisa memimpin rapat sebagai salah satu syarat untuk bisa level 4 ya. Itu level 4-nya tadi Pak Sekda harus tampil meskipun sekali aja tuh, minimal tampil. Meskipun daring nggak ada masalah gitu. Meskipun daring pun nggak ada masalah, seperti kondisi kayak gini. Karena Pak Sekda kita sudah familiar soal daring, bisa dari ruangnya gitu. Insya Allah teman-teman bisa mendapatkan semangat langsung dan arahan langsung dari Pak Sekda nantinya ya. Semoga itu Maret bisa terwujud, terus Maret juga bisa setidaknya bisa terwujud, sehingga Maret ini sebanyak yang bisa kita kejar, ya, termasuk juga pelatihan untuk SDLC untuk teman-teman yang ada di tim kolaborasi. Kita akan undang karena akan secara daring, ya, selama 2 hari malah itu SDLC itu selama 2 hari. Ada PR-nya lagi, gitu. Baik ya. Itu mungkin ada lagi? Apa di sini semua pertanyaan bisa kita diskusikan karena ini namanya juga kolaborasi. Monggo. Oke. Oke. Sementara itu ya. Oh ya, oke. Sudah di-download ya, apa namanya? PPT-nya monggo sama Excel tadi untuk user password-nya. Baik, itu ya yang bisa kita bahas hari ini, ya cukup lumayan banyak yang bisa kita dapatkan dan bisa tahu kebutuhan teman-teman juga di OPD. Nanti kedepannya kita semakin banyak bertemu, jangan bosan-bosan karena ya penerapan SPB di Kabupaten Gresik akan berhasil juga atas peran dari teman-teman di tim kolaborasi. Oke. Baik, kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Monggo.